Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 18 April 2020, yang adalah Sabtu dalam Oktav Paskah. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warta tentang kebangkitan Kristus mendapat hambatan ketika iman yang dimiliki adalah iman yang dangkal, yang menuntut suatu tanda dan bukti untuk bisa percaya. Iman yang berbuah adalah iman yang berakar kuat dan percaya meskipun tidak melihat, tetapi tetap setia dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Di sini kita melihat yaitu persoalan ketidakpercayaan dari para murid yang dihadapi oleh Yesus yang telah bangkit. Mereka tidak percaya dari pemberitaan murid yang lain yang telah melihat Yesus yang bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Para murid yang mendengar pemberitaan Maria Magdalena tidak percaya. Demikian juga 2 murid yang pergi ke Emmaus yang mendapat penampakan Tuhan, memberitakan hal itu kepada para murid, mereka pun tidak percaya. Dan akhirnya Yesus sendiri menampakkan diri kepada para murid, barulah mereka percaya. Mengapa para murid tidak percaya akan pewartaan dari teman yang lain yang telah melihat Yesus yang bangkit? Yesus kecewa akan ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka belum memahami sabda Tuhan tentang kebangkitan Yesus, dan mereka masih terbelenggu oleh berbagai ketakutan dan kecemasan diri setelah Yesus wafat. Tuhan Yesus berupaya terus untuk meneguhkan iman para murid untuk benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, sabda yang menjadi manusia, yang menderita sengsara wafat di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga mereka dengan semangat yang berkobar-kobar menjalankan tugas perutusan untuk mewartakan Injil sebagaimana amanat Tuhan Yesus kepada para murid. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Kristus meskipun tidak melihat, dan dengan demikian iman kita itu akan terwujud lewat kesetiaan kita kepadanya, percaya pada firman-Nya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Sehingga perutusan yang sama yang kita terima karena baptisan kita, yaitu kesediaan kita untuk mewartakan Injil dan memberi kesaksian tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi dunia, kita mampu untuk hidup dalam semangat kasih, membawa damai dan pengampunan. Semoga kita semakin kuat dalam iman karena Kristus yang telah bangkit untuk kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.